Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rashid Satrio dan NPM saya 98824 051 19321012. Dan dalam video ini saya akan menyampaikan intisari dari materi mata kuliah karakter building yang telah dipelajari dari pertemuan awal sampai dengan UTS. Tema dari materi yang pertama adalah self-image. Self-image atau citra diri adalah gambaran mental yang kita buat mengenai diri kita sendiri yang bertujuan agar orang lain dapat melihat diri kita sebagaimana yang kita inginkan. Lalu, citra diri ini berhubungan erat dengan konsep self lainnya, yaitu self-esteem atau kepercayaan diri. Namun, berbeda dengan self-image yang mempertimbangkan pendapat orang lain terhadap kita, kepercayaan diri ini hanya berbicara tentang perasaan kita mengenai diri kita sendiri. Self-image itu dibentuk sejak kita dari kecil, dan orang tua, keluarga, guru, dan teman kita merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pembuatan self-image kita sewaktu kecil. Karena saat kita kecil, kita cenderung merefleksikan karakteristik yang dimanifestasikan oleh orang di sekitar kita yang berbeda dengan saat kita sudah tumbuh dewasa. Sehingga saat kita sudah beranjak dewasa, kita yang memutuskan untuk mengembangkan citra diri kita menjadi positif atau negatif. Membangun self-image yang positif sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan seseorang. Karena dengan memiliki self-image yang positif, kita dapat meningkatkan kepercayaan diri. Karena ketika kita memiliki self-image yang positif, kita akan lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan merasa lebih mampu menghadapi tantangan. Dan meningkatkan hubungan interpersonal. Karena ketika kita memiliki self-image yang positif, kita cenderung lebih baik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain, karena kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Lalu, kita dapat meningkatkan kesehatan mental kita juga, karena kita memiliki self-image yang positif, kita cenderung lebih bahagia dan lebih mudah mengatasi stres dan depresi. Dan juga meningkatkan produktivitas, karena kita memiliki self-image yang positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan kita. Lalu meningkatkan kualitas hidup, karena jika kita memiliki self-image yang positif, kita cenderung lebih puas dengan diri sendiri dan hidup kita secara keseluruhan. Lalu dari tema materi yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sebuah sikap yang wajib kita miliki dan kita bentuk dari kecil. Karena pada saat itulah kita akan diajarkan tentang tanggung jawab dan memiliki rasa tanggung jawab, agar kita dapat membawa sikap tanggung jawab tersebut sampai dewasa. Pada umumnya, pengertian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran suatu individu akan tingkah lakunya atau perbuatannya. Jadi, jika seseorang memiliki sikap tanggung jawab, maka dirinya tergolong menjadi pribadi yang memiliki kejujuran serta kepedulian yang tinggi. Dengan sikap tanggung jawab, kita akan meningkatkan kepercayaan diri kita dari orang lain, dan orang yang memiliki sikap tanggung jawab cenderung dianggap lebih dapat diandalkan dan dipercayai oleh orang lain, baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. Dan dengan adanya tanggung jawab, kita juga dapat meningkatkan kemampuan problem solving. Karena orang yang memiliki sikap tanggung jawab cenderung lebih mampu untuk mengatasi masalah dengan baik. Karena berani mengambil tindakan untuk memecahkan masalah dan bertanggung jawab atas hasil tindakan tersebut. Lalu, dengan adanya tanggung jawab pada diri kita dapat memperbaiki hubungan kita antar orang lain. Orang yang memiliki sikap tanggung jawab cenderung lebih memperhatikan kebutuhan orang lain dan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik dan tepat, sehingga dapat memperbaiki hubungan antar pribadi. Lalu, menghindari konflik dan kerugian. Orang yang memiliki sikap tanggung jawab cenderung menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik dan kerugian yang tidak diinginkan. Dan juga dengan adanya tanggung jawab, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Karena orang yang memiliki sikap tanggung jawab cenderung memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang lebih tinggi, karena mampu menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan dan menerima tanggung jawab atas hasil tindakan yang diambil. Lalu ada juga beberapa jenis tanggung jawab, diantaranya yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu tanggung jawab yang berkaitan
dengan perilaku dan tindakan seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini meliputi tanggung jawab untuk menjaga kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kesejahteraan dirinya sendiri. Dan juga ada tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu tanggung jawab yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Misalnya, tanggung jawab untuk menjaga anggota keluarga lainnya, memberikan dukungan emosional dan finansial terhadap keluarga, dan mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan keluarga. Lalu ada juga tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu tanggung jawab yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan seseorang terhadap orang lain. Ini meliputi tanggung jawab untuk menghormati hak dan kepentingan orang lain, seperti membantu orang lain dalam kebutuhan dan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu tanggung jawab moral dan spiritual seseorang terhadap keyakinan dan hubungannya dengan Tuhan. Ini melibatkan pengakuan akan keberadaannya Tuhan, kepatuhan terhadap ajarannya, dan juga kewajiban untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang dianut. Dan tema materi yang berikutnya adalah disiplin. Sikap disiplin adalah kemampuan seseorang untuk menjaga konsisten dan ketertiban dalam perilaku dan tindakan yang dilakukan. Sikap disiplin melibatkan kemauan dan kebiasaan untuk mengikuti aturan, mengatur waktu, dan prioritas dengan baik, serta menghindari perilaku yang tidak produktif atau merugikan diri sendiri. Dengan memiliki sikap disiplin, seseorang dapat mencapai tujuan dan meraih kesuksesan dengan lebih mudah, karena mereka memiliki kontrol diri, dan fokus yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kita perlu memiliki sikap disiplin ini, karena dengan memiliki sikap disiplin, kita dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kita. Orang yang memiliki sikap disiplin cenderung lebih terorganisir dan fokus pada tujuan yang ingin mereka capai, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai hal, dan juga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan. Orang yang memiliki sikap disiplin cenderung lebih teliti dan teratur dalam mengerjakan suatu tugas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan, dan juga menjaga kesehatan dan menjaga diri sendiri. Sikap disiplin ini juga dapat membantu seseorang untuk hidup lebih sehat, teratur, seperti dalam pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Lalu dengan disiplin, kita dapat meningkatkan kemampuan untuk mengolah waktu, karena orang yang memiliki sikap disiplin cenderung lebih mampu mengatur waktu dengan lebih baik, sehingga dapat memprioritaskan mana tugas-tugas yang penting dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Dan juga orang yang memiliki sikap disiplin dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri mereka, karena orang yang disiplin juga cenderung lebih tanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan, sehingga dapat membantu meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap disiplin, yaitu disiplin diri, yaitu kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Lalu disiplin waktu, kemampuan untuk memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien, serta mengatur jadwal dengan baik. Lalu ada juga disiplin sosial, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara sopan dan memperhatikan etika sosial, termasuk menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, dan masih banyak lagi. Lalu materi selanjutnya adalah rendah hati. Sikap rendah hati adalah sikap di mana seseorang mengakui keterbatasan dirinya, menghargai orang lain, dan tidak sombong. Orang yang memiliki sikap rendah hati cenderung tidak suka memamerkan prestasi mereka atau kepintaran mereka, serta menerima kritik dan saran yang diberikan orang lain dengan lapang dada. Mereka juga cenderung menghargai pendapat dan kepentingan orang lain, serta tidak meremehkan orang lain. Sikap rendah hati dapat membantu seseorang menjalani hubungan dengan baik dengan orang lain, memperoleh pengalaman juga, dan memberikan pengetahuan baru, serta menghindari konflik atau pertentangan yang tidak perlu. Kita juga perlu memiliki sikap rendah hati ini, karena dengan memiliki sikap rendah hati, kita dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, meningkatkan kemampuan belajar,
karena orang yang rendah hati cenderung lebih terbuka untuk belajar dan memperbaiki diri, karena tidak merasa sudah tahu atau lebih pintar dari orang lain. Menghindari kesombongan dan perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Karena orang yang rendah hati cenderung menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti bersikap arogan atau memaksakan kehendak. Sikap ini juga dapat menemukan sikap positif dan kedewasaan dalam menghadapi masalah. Orang yang rendah hati cenderung lebih menerima kritik dan masukan, sehingga mengatasi masalah dengan lebih positif dan dewasa. Meningkatkan kepercayaan diri dan juga harga diri. Orang yang rendah hati cenderung memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang lebih tinggi, karena mereka dapat mengetahui kelemahan dan kesalahan apa yang mereka miliki, serta berusaha untuk memperbaikinya. Orang yang rendah hati juga cenderung lebih terbuka terhadap pendapat dan masukan orang lain, sehingga dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Sehingga itulah mengapa rendah hati itu dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Lalu contoh dari sikap rendah hati diantaranya yaitu mengakui kelemahan dan keterbatasan diri sendiri dan tidak merasa lebih baik dari orang lain, mengucapkan terima kasih dan menghargai bantuan atau dukungan dari orang lain, menerima kritik dan saran dengan lapang dada dan berusaha untuk belajar dari kesalahan, menerima kegagalan dan kekalahan dengan lapang dada, dan berusaha untuk belajar dari pengalaman tersebut, dan lain-lain. Lalu materi yang terakhir mengenai integritas. Integritas adalah sikap tulus, jujur, dan konsisten dalam tindakan dan perilaku seseorang. Orang yang memiliki integritas tinggi akan memegang teguh nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang diyakini. Bahkan jika itu harus menghadapi tekanan atau kesulitan, mereka tidak akan berbohong, menipu, atau mengambil jalan pintas yang merugikan orang lain, atau melanggar etika dan hukum. Dengan integritas yang tinggi, kita dapat dihargai dan diandalkan karena kepercayaan dan kejujuran kita, serta ketegasan dan ketulusan dalam tindakan dan sikap yang kita buat. Sikap integritas ini sangat penting karena dengan memiliki integritas yang tinggi, kita akan memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi, karena orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi cenderung memiliki keyakinan yang kuat dalam nilai-nilai norma yang diyakini, sehingga mereka akan merasa lebih percaya diri dan memiliki harga diri yang lebih tinggi. Lalu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari orang lain. Orang yang memiliki integritas tinggi cenderung dihormati dan diandalkan karena kejujuran dan ketulusan dalam tindakan dan sikap. Hal ini dapat membantu kepercayaan dari orang lain terhadap kita. Lalu membantu seseorang mengambil keputusan yang baik dan tepat. Orang yang memiliki integritas yang tinggi akan mengutamakan nilai-nilai moral dan prinsip yang diyakini dalam mengambil keputusan, sehingga dapat membantu menghindari keputusan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Lalu meningkatkan citra diri dan reputasi. Orang yang memiliki integritas tinggi akan dianggap sebagai orang yang dapat diandalkan dan dipercaya, sehingga dapat meningkatkan citra diri dan reputasi kita di mata orang lain. Lalu beberapa contoh dari bentuk integritas yaitu selalu dapat datang tepat waktu, mengklarifikasi komitmen yang tidak dapat kita lakukan, selalu memenuhi tanggung jawab, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.